Selamat pagi, Shalom. Shalom. Biarlah damai sejahtera Allah memenuhi kita dan memberkati kita semua. Baik, hari ini kita akan berbicara mengenai perubahan hidup, bukti daripada kegerakan rohani. Tahun ini kita memiliki tema bahwa ini adalah tahun kegerakan. Dan saya percaya ketika kita sama-sama di dalam Dia, di dalam visi yang sama, maka Tuhan akan melakukan hal-hal yang baik bagi kita dan bagi gereja kita. Amin. Ada beberapa tema yang akan disampaikan. Bapak Pendeta kita sudah berbicara mengenai bagaimana Roh Kudus itu menjadi sumber kegerakan rohani di tengah-tengah kita. Dan minggu lalu firman Tuhan berjudul bahwa firman Tuhan itu adalah dasar dari segala kegerakan rohani kita. Dan minggu terakhir nanti kita akan berbicara bagaimana doa itu menjadi api di dalam kegerakan rohani. Minggu ini kita berbicara mengenai perubahan hidup sebagai bukti dari kegerakan rohani itu. Nah, berbicara mengenai kegerakan rohani, saya memberikan gambar itu di sana. Ada sebuah ilustrasi, ya, ulat dan kupu-kupu. Ya, istri saya kebetulan senang berkebun, ya. Jadi di rumah saya, di depan rumah saya itu banyak sekali tanaman-tanaman. Saya tidak mengerti namanya, tetapi banyak sekali tanaman. Dan kalau sudah berkembang atau sudah subur, ya dia akan lihat apa yang ada di sana. Kalau ada ulat yang ada, diambil, ya. Dan dia mulai hitung ada berapa ulat di sana gitu. Banyak sekali begitu. Dan dia jengkel dibuangi begitu. Nah, ulat itu merusak. Ulat itu membuat kita tidak nyaman, ya. Ada yang ulat berbulu, yaitu kalau kita pegang kita akan merasa gatal, ya. Tetapi ketika dia menjadi kepompong, ya, sekitar 7 sampai 20 hari kemudian, dia akan menjadi seekor kupu-kupu yang baik, yang bagus, yang kita suka, yang kita hargai. Karena apa? Dengan adanya kupu-kupu maka akan terjadi penyerbukan. Bunga-bunga yang ada akhirnya menghasilkan buah-buah yang ada. Nah, itu contoh dari perubahan hidup. Kehidupan kita juga harusnya dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu mengalami perubahan. Apalagi ada Roh Kudus yang di dalam kita. Amin. Itulah yang membuat kita berubah dari waktu ke waktu. Mari kita lihat perubahan hidup yang mana yang menjadi bukti kegerakan rohani itu. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Mari kita baca sama-sama dengan keras dan biarlah ini menjadi iman dan percaya kita. 1, 2, 3. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Amin. Nah, firman Tuhan ini disampaikan seorang yang bernama Petrus bagi jemaat yang ada. Dia berkata, sebab kamu tahu bahwa kita semua itu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Yesus datang ke dunia, dia mati di atas kayu salib, menderita. Dia tujuan utamanya ialah menebus hidup kita. Salah satu hal yang paling penting yang kita perlu sadari bahwa dari cara hidup kita yang sia-sia, penyembahan kita yang lama kepada kepada patung, kepada berhala-berhala. Ya, bagaimana umat Israel pada akhirnya mereka diberikan aturan-aturan 10 hukum Tuhan yang membuat mereka berbalik daripada penyembahan berhala kepada penyembahan kepada Allah sendiri, ya. Kehidupan kita yang lama, cara berbisnis kita tahu dari firman Tuhan. Bagaimana kalau ada bagian firman Tuhan yang berkata kita orang percaya harusnya memiliki timbangan-timbangan yang benar, ya, berkata jujur, ya. Terus kita memiliki bisnis yang baik. Nah, cara hidup kita yang lama, nenek moyang kita mungkin mengajarkan hal-hal yang baik dalam pikiran mereka, tetapi firman Tuhan berkata cara hidupmu yang lama itu harus dibuang dan kita harus memiliki cara hidup yang baru. Karena bukan dengan darah yang
darah yang sia-sia, tetapi oleh darah Kristus sendiri, darah yang mahal. Nah, bagaimana dengan pikiran kita? Kita memiliki pikiran-pikiran yang lama, ya. Ada banyak pikiran, bagaimana dengan pikiran kita merasa takut, kita memiliki pikiran yang membuat kita melakukan kejahatan-kejahatan. Cara hidup kita yang lama itu diubah dengan waktu kita ditebus oleh Yesus Kristus. Kita ditebus dari cara hidup kita. Ya, anak-anak rohani, ya. Mungkin melakukan banyak kesalahan-kesalahan. Tetapi setelah kita tahu bahwa Yesus itu mati buat kita, mari kita beranjak kepada kedewasaan rohani lagi, menjadi orang yang dewasa rohani. Cara hidup yang lama harus berubah. Karena kita ini sudah ditebus oleh Yesus dengan darah yang mahal. Darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ya. Nah, perubahan itu kadang-kadang menakutkan, kadang-kadang tidak mengenakkan. Ya, kita punya pergaulan-pergaulan di hidup yang lama. Saya ambil contoh ekstrimnya. Misalnya Bapak Ibu mungkin seorang yang terlibat dengan judi, begitu ya. Judi, setiap kali ketemu orang judi begitu. Nah, cara hidup ini kita tahu di dalam Kristus itu salah. Dan akhirnya kita bertobat. Ketika kita beranjak dari kebiasaan lama menuju kebiasaan baru, kita tidak berjudi, ya mungkin kita mendapatkan tantangan-tantangan, kita dapat ejekan. Ya, orang lain berkata, ya biasanya kamu lakukan judi, sekarang kenapa kamu tidak judi, begitu ya. Atau kita punya hal-hal yang lain lagi, mungkin kita mabuk-mabukan. Kumpul dengan orang, kumpul dengan teman-teman, mabuk. Ya. Ketika kita tahu kebenaran, cara hidup yang lama itu, kita berubah memiliki cara hidup yang baru. Kita tidak melakukan hal itu. Teman-teman kita mungkin mengejek kita, menyingkirkan kita, mencaci kita. Perubahan-perubahan itu kadang-kadang tidak nyaman, tidak enak begitu. Tetapi kalau kita tahu firman Tuhan, Dia berkata bahwa dari situlah kita ditebus dari cara hidup yang lama. Kita tidak akan menyia-nyiakan pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Dia mengorbankan nyawanya supaya cara hidup kita yang lama berubah menjadi seperti yang Tuhan mau. Nah, berbicara mengenai kegerakan rohani dari perubahan hidup, kita bisa ambil contoh dari Kisah Para Rasul 2 41 sampai 47, mungkin bisa ditayangkan ayatnya. Ya, bagaimana kita lihat perubahan hidup dari orang-orang Yahudi yang pada waktu itu mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Petrus. Ayat 41 dari Kisah Para Rasul 2. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri, dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ini perubahan yang terjadi ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Lihat, ada perubahan. Waktu yang lalu mereka benci dengan Kristus. Mereka menyalibkan Kristus. Mereka tidak suka dengan apa yang Yesus lakukan. Ya, mungkin ada sebagian orang yang diberkati karena mereka disembuhkan. Tetapi karena pengaruh dari imam-imam, maka Yesus dibenci oleh mereka. Tetapi ketika mereka kenal siapa Yesus, mereka pada akhirnya berubah hidup mereka. Dikatakan bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka ingin ngerti siapa Yesus itu. Itulah yang harusnya terjadi dalam kehidupan kita. Hidup yang lama kita tinggalkan dan mulailah kita mengenal siapa Kristus dengan sesungguhnya. Bertekun di dalam ajaran dan pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Ayat selanjutnya dikatakan, maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda-tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Ya, ada kehidupan yang berubah di dalam hidup mereka. Mereka mulai bersatu di dalam Tuhan. Mereka ingin mengerti siapa Tuhan. Bagaimana kehidupan mereka yang lama. Ya, mungkin mereka tidak mengerti siapa Kristus dan mereka memuji orang-orang percaya. Dan saat itu mereka menggabungkan diri dan mereka dikatakan bersatu. Ya. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ayat 45.
dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Lihat, ada perubahan. Dari yang waktu lalu mereka hidup sendiri, egois, dan mereka tidak menyatakan kasih kepada sesamanya. Firman Tuhan berkata, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikan. Bagaimana kemurahan hati itu tumbuh dari orang-orang yang kenal, yang mulai percaya kepada Yesus. Perubahannya nyata. Ya. Setelah itu ayat selanjutnya dikatakan bahwa dan dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Ayat 47, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Perubahan apa yang terjadi? Dikatakan mereka disukai semua orang. Ya. Lihat. Contoh dari kehidupan jemaat yang mula-mula, yang mulai kenal Kristus, ada perubahan hidup. Ya, mereka dikatakan bertekun dengan pengajaran. Dulunya tidak suka dengan pengajaran Kristus dan mereka mulai belajar siapa itu Kristus. Mereka bersatu. Ya. Mereka murah hati menjual apa yang mereka miliki untuk orang lain dan supaya orang lain diberkati juga. Ya. Dan mereka dikatakan disukai semua orang. Efesus 4 ayat 21-29 ada beberapa contoh bagaimana orang itu harus berubah. Mereka harus diperbarui roh dan pikirannya. Dan mereka juga harus berkata benar, ya, berkata jujur, ya, dan juga berbicara mengenai hal-hal yang baik untuk orang lain. Kalau marah pun jangan berbuat dosa, firman Tuhan dikatakan di sana. Tidak mencuri tapi memberi, ya. Kata-katanya bukan kata-kata kosong, kata-kata cabul, tetapi kata-kata suci. Ada perubahan-perubahan hidup yang terjadi dalam kehidupan kita. Itu menunjukkan ada kegerakan di dalam kehidupan kita. Nah, kita mengingat bahwa dari apa yang mereka lakukan, dikatakan orang-orang mulai bergabung. Ayat dikatakan, pribadi mereka bertobat menjadi seperti Kristus dan orang-orang mulai diselamatkan datang. Ada kegerakan rohani di sana. Nah, mari kita lihat apa sih yang menyebabkan perubahan hidup. Ya. Kita coba lihat di ayat 42a. Kisah 2 ayat 42a. Di sana dikatakan sekali lagi, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Ya. Mari kita lihat apa yang terjadi yang dapat mendorong kita untuk mengubah hidup kita. Yang pertama adalah firman Tuhan. Ya. Firman Tuhanlah yang akan membuat kita berubah. Ya. Berapa banyak di antara kita yang sudah 5 tahun ikut Tuhan? Wah, artinya ini sudah 10 tahun, 20 tahun. Ada yang 30 tahun ikut Tuhan? Tidak ada, saya sendiri mungkin. Apa enggak mau jawab pertanyaan saya? Ya. Apakah kehidupan Anda merasa ada yang berubah dari waktu dulu belum kenal Tuhan dan saat ini kenal Tuhan? Ada? Ya. Kalau kita merasa firman Tuhan yang disampaikan tiap minggu, ya, tidak ada apa-apanya, tapi percayalah Tuhan bisa lakukan perubahan karena firman Tuhan yang kita dengar. Ada seorang yang berkata, buat apa sih ke gereja? Ya. Dengar firman Tuhan aja di sini, setelah itu keluar lupa firman Tuhannya. Betul itu kadang-kadang seperti itu. Ya. Minggu lalu khotbahnya apa? Lupa. Ya. Yang ingat yang lucu-lucu aja begitu. Isi firman Tuhannya lupa begitu ya. Dan apa sih manfaatnya? Tetapi yang lain berkata begini, kamu ingat enggak makanan istrimu seminggu yang lalu? Istrimu masak apa untuk kamu? Atau kamu makan apa? Di restoran mana? Sebulan yang lalu kamu makan di mana? Kamu ingat enggak? Ya. Kita ngomong ya enggak ingat. Saya pun mungkin
2 hari yang lalu saya makan apa lupa saya. Ya. Nah, tetapi percayalah, firman Tuhan yang kita dengar, firman Tuhan yang kita perhatikan, firman yang Tuhan yang kita renungkan, ya, itu kita mungkin bisa lupakan. Tetapi firman Tuhan itu seperti makanan. Ketika kita makan, kita menjadi kuat, kita menjadi sehat. Firman Tuhan juga begitu. Apa yang kita dengar, apa yang kita perhatikan, membuat kita sehat, bertumbuh di dalam rohani kita. Amin. Firman Tuhan adalah satu hal yang penting di dalam perubahan hidup kita. Ya. Minggu-minggu ini kita sedang diarahkan gembala sidang kita untuk mulai membaca lagi firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu. Ya, diharapkan dari bulan Januari ini sampai Desember kita bisa bersama-sama membaca firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang membuat kita berubah. Karena apa? Di dalam prinsip-prinsip kehidupan kita banyak sekali yang berbeda. Ya, orang lain misalnya berkata, kalau ada masalah di dalam rumah tangga, apa yang kita lakukan? Cerai, ya, putus, ya, hubungan, dan lakukan hal-hal yang ke pengadilan tinggi untuk cerai dan sebagainya. Tetapi firman Tuhan mengajarkan yang lain. Kalau engkau ada masalah, ya, selesaikan, ampuni. Karena yang disatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ketika kita ada masalah satu dengan yang lain, masalah bisnis atau masalah apa, bawa ke pengadilan. Tetapi firman Tuhan berkata, apa tidak ada orang yang rohani di tengah-tengah engkau untuk menyelesaikan masalahmu? Ya. Sebagian orang berkata, kalau engkau dipukul, ya, mata ganti mata, ya, dipukul matanya, ganti pukul, giginya dipukul, ganti pukul giginya. Taurat berkata demikian, tapi Yesus mengajarkan apa? Ampunilah sesamamu, ya. Kalau engkau ditampar pipi kananmu, berikan pipi kirimu. Dalam arti apa? Memberikan lebih daripada yang kita minta. Berbeda. Kita tahu dari mana? Dari firman Tuhan. Saya mendorong Bapak Ibu baca firman Tuhan dari hari ini. Karena dari sinilah firman Tuhanlah yang akan membuat kita berubah. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Dikatakan begini, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Ya. Firman Tuhan diperlukan untuk kita, untuk mengajar kita. Ya. Yang tidak tahu menjadi tahu. Untuk menyatakan kesalahan. Kesalahan kita mengambil keputusan. Kita tahu yang kita lakukan itu salah. Karena apa? Firman Tuhan. Untuk memperbaiki kelakuan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mensaksi dusta. Ya. Jangan menginginkan barang milik orang lain. Kita tahu dari firman Tuhan. Dari situ kita bisa memperbaiki kelakuan kita menjadi serupa apa yang Tuhan mau. Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Inilah fungsi dari firman Tuhan. Ya. Nah, di ayat 17 dari 2 Timotius 3 ayat 16-17. Dengan demikian, tiap-tiap orang, tiap-tiap manusia, kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Dengan kita mengerti firman Tuhan, kita diperlengkapi untuk setiap perbuatan yang baik. Saya mencatatkan bahwa standar perubahan hidup kita adalah firman Tuhan. Standar kehidupan kita, perubahan kita adalah firman Tuhan. Kalau kita belum sesama dengan apa yang tercatat di dalam firman Tuhan, artinya kita harus berubah terus-menerus. Kalau kehidupan kita ada sakit hati dengan seseorang, dan sampai saat ini kita belum bisa mengampuni, firman Tuhan ngomong ampuni 7 kali 70 kali, itu satu hal yang sangat sulit kita lakukan, tetapi itu yang diminta Tuhan. Mari kita belajar ke arah sana. Kalau kita merasa dihina, dicaci, dan itu menyakitkan hati. Ya. Dan Tuhan ngomong, ya, kasih mereka, doakan mereka. Tapi kalau kita belum sampai melakukan itu, ingat standar kita adalah firman Tuhan. Ya. Kalau kita melakukan firman Tuhan, itulah yang membuat kita berubah. Dan itu adalah ada bukti bahwa di dalam hidup kita ada kegerakan rohani. Ya. Nah, kalau kita bisa membaca di dalam firman Tuhan, ada seorang yang bernama Paulus, ya. Dia menuliskan kepada orang-orang di Korintus.
Dia berkata demikian, aku, ya, menurut engkau baik ngomongnya lemah lembut kalau di depan, tapi kalau jauh, ya, ngomongnya kasar, keras, tegas, begitu ya. Dan dia menuliskan di Korintus itu, dia berkata, demi kemurahan Allah, jangan paksa aku untuk menyatakan ketegasanku, kekerasanku. Ya. Ingat, Paulus itu adalah orang yang pada waktu yang lalu dia mengejar orang-orang percaya, dia menyiksa, dia dia membawa orang-orang itu ke penjara. Kalau kita lihat karakternya, ini karakter yang keras sekali, ya. Karakter yang bengis sekali, karakter yang tidak kenal Tuhan, saya katakan demikian. Meskipun dia mengerti hukum Taurat, ya. Tetapi ketika dia di dalam Tuhan, dia mengerti kebenaran firman Tuhan, dia ngomong, jangan paksa aku. Ya. Ada perubahan yang luar biasa, dia menjadi lemah lembut, dia mau menasehati orang Korintus. Ya. Bagaimana kita lihat ada perubahan yang nyata dari seorang yang bernama Paulus. Saya juga dengar seorang yang bersaksi bagaimana firman Tuhan itu mengubah hidup dia. Di sebuah penjara Surabaya, ya, ada pembagian Alkitab The Gideons yang biru-biru itu, ya, yang kecil. Ya. Setiap orang dikasih Alkitab. Ya. Ada seorang yang tidak kenal Tuhan, yang bukan orang Kristen, orang percaya begitu. Dia terima Alkitab, dia lihat-lihat Alkitab ini. Oh, kertasnya tipis ya. Dia tertarik dengan Alkitab yang ada. Ya. Yang dilakukan oleh dia setiap hari, dia buka Alkitab yang ada, bukan untuk dibaca, tapi untuk apa? Disobek, dan kemudian dikasih tembakau, dan dilinting untuk dirokok. Ya. Dia pikir, wah kertas Alkitabnya bagus nih, tipis gitu ya. Itu yang dilakukan. Ya. Kalau kita ngerti kan jengkel gitu ya. Tapi ya karena dia tidak kenal Tuhan. Setiap hari sobek satu buat rokok. Setiap hari robek satu buat rokok. Sampai satu hari, ya, ketika dia robek Alkitab dan dia buat rokok itu, dan dia nyalakan rokoknya itu, ternyata waktu itu rokoknya tidak bisa menyala. Ya. Dan berapa kali dinyalakan, tidak bisa menyala. Dia lihat rokoknya ya dibuka, dan waktu dibuka dia lihat ada satu kebenaran firman Tuhan. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal. Siapa yang percaya memperoleh hidup yang kekal. Dari situ dia berubah. Dan dia bertobat, dia datang kepada pendeta penjara yang ada. Dan saat itu dia dimenangkan bagi Tuhan. Firman Tuhan berkuasa mengubahkan hidup kita. Amin. Siapa yang percaya berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Pastikan hidup kita. Tahun 2014, kita kadang-kadang punya pengen, aku mau baca firman Tuhan tapi tidak pernah kita lakukan. Mari di tahun 2015, sama-sama kita komitmen. Aku mau baca firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah standar yang harus aku punyai supaya hidupku berubah menjadi serupa dengan gambar Kristus. Hal yang kedua, apa yang menyebabkan perubahan hidup kita? Ya, saya mencatatkan bahwa dari Kisah 2 ayat 42b, di sana dikatakan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Firman Tuhan dikatakan di sana. Apa yang saya tangkap? Ya. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa ternyata mereka punya pertemuan-pertemuan, ya, di mana mereka sama-sama orang percaya. Dan di situ terjadi pergaulan-pergaulan yang baik di antara mereka. Ya. Saya mencatatkan apa yang menyebabkan perubahan yang hidup kita menjadi lebih baik. Pergaulan kita. Lihatlah pergaulan kita. Ya. Saya akan bisa menduga apa yang terjadi dalam hidup Anda. Kalau Anda sedang bergaul dengan penjudi, kira-kira, ya, oh ini orang ini mungkin ya, diduga, mungkin ya, dia juga terlibat di dalam perjudian. Kalau kita lihat ada orang yang suka kumpul dengan orang-orang mabuk,
Mungkin kita bisa menduga, oh ya orang ini mungkin pemabuk juga. Pergaulan ya yang baik ya. Karena apa? Manusia itu akan saling mempengaruhi. Kalau hidup kita di satu pergaulan yang salah, kemungkinan besar kita bisa dipengaruhi dengan kehidupan yang salah. 1 Korintus 15 ayat 33 dikatakan, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kemarin ada sebuah kisah yang disampaikan, yang kita harus berdoa. Bagaimana perkumpulan geng motor yang ada di dekat-dekat kita begitu ya. Cara merekrutnya mereka itu gimana? Ya, mereka cari anak-anak yang diam, anak-anak yang tidak punya teman, dan mereka gandeng, ya diajak bergaul begitu. Nah, karena sudah dekat, terus akhirnya dia berkata, ya aku mau gabung sama engkau, geng motor gitu ya. Nah, ketika dia ngomong saya mau gabung, apa yang terjadi? Ya, kamu boleh gabung, tapi harus mencuri, ya, harus jambret, melakukan kejahatan. Kalau kamu berhasil, baru kamu jadi geng motor kita. Itu rekrutmen mereka. Bagi bapak ibu yang punya anak-anak remaja, perhatikan anak-anakmu. Karena ditemukan ada anak-anak yang kelihatannya diam di rumah, ya. Ternyata dia punya bendera geng motor satu organisasi, ya. Nggak nyangka, ya. Kelihatannya diam di rumah, tapi ternyata dia masuk dalam geng motor. Dan itu syaratnya ketika mereka mau masuk di dalam geng motor, mereka diarahkan untuk melakukan kejahatan. Bahkan kalau mau jadi pimpinan, mereka harus melakukan kejahatan sampai membunuh orang. Itu yang harus kita doakan. Kalau kita tahu geng-geng motor yang ada, itu cara perekrutan mereka. Pergaulan yang buruk, merusakkan kebiasaan yang baik. Ya. Sekarang posisi kita ada di mana? Pergaulan kita ada di mana? Ya. Saya mendorong Bapak Ibu tidak hanya beribadah setiap minggu, tetapi pastikan di waktu-waktu di tengah-tengah minggu datanglah berkumpulan dengan teman-teman komsel engkau. Kalau kita belum berkomsel, berkumpulan dengan orang-orang percaya, belajar firman Tuhan, mengerti firman Tuhan. Karena pergaulan yang buruk itu merusakkan kebiasaan yang baik. Firman Tuhan juga di dalam 1 Korintus 5 ayat 11 LCD. Di sana disampaikan, ini firman Tuhan yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus. Jemaat Korintus itu jemaat yang kaya, jemaat yang pintar, tapi moralnya rendah. Dikatakan di sana, tetapi yang kutuliskan kepada kamu, hai orang-orang Korintus, ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara. Kalau kata-kata ini menyebutkan dirimu saudara, artinya apa? Orang ini kenal Tuhan, percaya Tuhan, ngakunya Kristen, ya mengerti kebenaran. Tetapi dikatakan di sana adalah orang-orang yang cabul. Jangan bergaul dengan orang cabul, pikirannya cabul, kata-katanya cabul, ya semua tindakannya cabul. Jangan bergaul dengan orang kikir, ya hanya untuk mikirkan dirinya sendiri, tapi orang lain tidak pernah dipikirkan, tidak memberikan tidak murah hati kepada orang lain. Penyembah berhala, ngerti kebenaran bahwa yang harus kita sembah adalah Tuhan Yesus, tetapi dia menyembah hal yang lain, ya menyembah patung bahkan. Yang sesuatu yang dia anggap lebih daripada Tuhan, ya pemfitnah, ya pemabuk, penipu. Dengan orang-orang yang demikian Paulus menyatakan dengan keras, janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama dengan mereka. Jangan jalin persahabatan dengan mereka. Ayat sebelumnya berkata, ini aku tuliskan bukan untuk orang-orang yang ada di sekitar kita yang tidak kenal Tuhan. Kalau aku menuliskan ini kepada orang-orang di luar sana yang tidak kenal Tuhan, artinya kita tidak bisa hidup di dalam dunia. Ya, tetapi yang dituliskan di ayat 11 ini dikatakan, kutuliskan kepada orang yang menyebut dirinya saudara. Kalau ada orang-orang di sekitar kita seperti ini, Paulus berkata, jangan sekali-kali kamu makan bersama-sama dengan dia. Tentunya kita harus tegur dia. Tentunya kita harus mengasihi dia. Tentunya kita harus bawa dia kembali kepada Tuhan. Ya. Dan George Washington, seorang presiden di Amerika, berkata, bergaullah dengan orang-orang yang baik karakternya. Apabila Anda memang menghargai reputasi Anda,
Karena lebih baik sendirian daripada berada dalam pergaulan yang buruk. Bagaimana dengan kehidupan kita? Amsal 13 ayat 20 berkata, siapa yang bergaul dengan orang bijak, dia akan menjadi bijak. Lihat pergaulan kita ada di mana. Ya. Ketika kita memiliki pergaulan yang baik, itu yang menyebabkan kita berubah hidup kita. Ya. Hal yang ketiga yang kita bisa pelajari, apa yang menyebabkan perubahan hidup kita? Saya mencatatkan di sana pencobaan atau ujian. Ya, pencobaan atau ujian. Ya. Di dalam Kisah 8 ayat 4 dikatakan, ketika murid-murid yang pertama kali kenal dengan Tuhan, ya, pada akhirnya mereka disiksa, pada akhirnya mereka menderita, mereka menyebar ke seluruh tempat yang ada karena aniaya. Dikatakan mereka tersebar karena aniaya dan sambil tetap memberitakan firman Tuhan. Nah, pencobaan-pencobaan yang di dalam hidup kita, ya. Coba lihat dari satu sisi, kita mungkin menderita karena pencobaan itu. Tidak nyaman, tidak enak. Tetapi lihatlah bahwa pencobaan-pencobaan yang terjadi dalam hidup kita, pada akhirnya itu akan mengubah hidup kita. Ya. Kalau kita bisa perhatikan bahwa contoh Anda misalnya seorang yang menawarkan barang, produk begitu ya, salesman begitu. Datang ke orang ditolak, datang ke orang ditolak ya. Ini bagus produknya terus ditolak, enggak mau beli, enggak mau. Makin hari ketika kita mengalami tolakan-tolakan, kita akan makin pintar ya. Setelah setahun, 2 tahun, 3 tahun kita akan makin pintar mengatasi bagaimana penolakan terjadi ya. Ujian-ujian yang terjadi dalam hidup kita juga ya. Roma 8 ayat 28-29 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Biasanya ayat ini yang kita ambil ya. Kita tahu semua yang terjadi baik atau buruk ya, turut bekerja, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Seringkali kita berkata, apa sih yang baik? Ya. Tetapi firman Tuhan mengatakan mendatangkan kebaikan bagi siapa yang mengasihi Dia. Dan ayat ini tidak berhenti di ayat 28. Ayat 29 berkata, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Apa yang kita bisa renungkan, bahwa pencobaan-pencobaan, segala hal yang terjadi yang tidak enak, tetapi dikatakan Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia dengan satu tujuan adalah apa? Supaya kita menjadi serupa dengan gambaran daripada Allah sendiri. Ya, kita bisa merenungkan kalau hidup kita nyaman, kalau hidup kita semua baik, kalau kehidupan kita tidak ada masalah, kapan kita belajar untuk mencintai Tuhan kita? Kapan kita belajar untuk berdoa, Tuhan tolong Tuhan? Bukankah kalau kita sedang ada masalah itu yang kita lakukan berdoa sama Tuhan? Kalau kita sedang nyaman, tidak ada masalah apa-apa, kapan kita bisa mengucap syukur pada Tuhan? Ya, kadang-kadang kita lupa sama Tuhan. Kapan kita bisa merenungkan firman Tuhan kalau kita saat ini nyaman dan hidup kita lancar aja? Ya, kadang-kadang dengan masalah-masalah yang ada membuat kita mengerti apa yang Tuhan mau, yang sudah ajarkan untuk kita lakukan. Kapan kita minta petunjuk Roh Kudus? Kalau kita semuanya lancar, aman, tidak ada pencobaan-pencobaan. Nah, justru pencobaan-pencobaan yang kita alami itu membuat kita sadar dan mulai belajar untuk hal-hal rohani. Ya, kapan kita belajar menderita? Kalau kita tidak ada kalau kita tidak ada pencobaan. Ya. Padahal kehidupan kekristenan, ya, firman Tuhan berkata, dunia tidak semakin baik, akan banyak masalah. Orang percaya pun satu waktu akan mengalami penderitaan. Kalau kita tidak dilatih dari sekarang, apakah kita tetap bisa bertahan menjadi orang yang percaya kepada Tuhan sampai akhir hidup kita? Ujian-ujian yang terjadi dalam hidup kita, itu mengubahkan hidup kita. Kalau kita lihat seorang Ayub, apa yang salah dengan dia? Dia kaya, dia takut Tuhan. Setiap kali anak-anaknya berpesta, setelah pesta,
dia membawa persembahan pada Tuhan, dia minta ampun Tuhan, ampuni anak-anakku. Mungkin mereka berdosa di dalam pesta mereka. Tetapi satu waktu, ya Tuhan mengizinkan iblis untuk mencobai dia. Tuhan berkata, lihat di muka bumi tidak ada seorang pun seperti Ayub. Tapi iblis berkata, iya Tuhan melindungi dia. Coba kalau perlindungan Tuhan, engkau lepas dari hidup dia. Dan Tuhan berkata, ya silahkan lakukan. Asal engkau sayangi asal nyawanya tidak engkau ganggu, ya, tidak engkau cabut. Ya. Dari situ kita bisa lihat bagaimana seorang Ayub yang kaya akhirnya dia menderita sakit, ya, anaknya mati, hartanya habis, dia sendiri ditinggal oleh istri, ya. Tetapi pada akhir perkataan dari firman Tuhan yang ada di dalam kitab Ayub, dia berkata, dari kata orang aku biasanya ngerti, aku mengenal Tuhan, tetapi saat ini aku kenal engkau sendiri Tuhan. Ya. Ketika dia menderita, dia sadar siapa itu Tuhan. Ya. Kalau kita lihat dari contoh Daud, ya, kehidupan dia, satu waktu dia jatuh di dalam dosa, dia tidak tahan. Ada seorang wanita, ya sudah bersuami, Batseba, diambilnya dengan cara yang jahat sekali. Dia merencanakan sesuatu sehingga Uria mati, ya, dan Batseba diambil oleh dia. Dan datanglah Nabi Allah dan berkata, pedang tidak akan pernah menjauh dari engkau. Dari hal itu, karena dia gagal dengan menguasai dirinya. Dan dia mengalami banyak masalah. Absalom berontak, anak yang lain saling membunuh, dan banyak hal yang terjadi dalam hidup dia, menyebabkan dia menderita. Tapi kita bisa lihat di dalam kitab Mazmur. Kitab Mazmur menceritakan bagaimana dengan kerendahan hati dia datang kepada Tuhan. Dengan kerendahan hati dia minta tolong sama Tuhan. Dengan kerendahan hati dia berkata Tuhan itu luar biasa, ya. Dan kita lihat bagaimana perubahan yang terjadi yang luar biasa di dalam kehidupan Mazmur dari kitab-kitab Mazmur yang kita bisa baca. Pencobaan-pencobaan membuat seorang berubah hidupnya. Kalau saat ini kita ada di dalam pencobaan-pencobaan, masalah-masalah, lihatlah dari sisi yang lain. Kita merasa Tuhan, aku tidak kuat Tuhan, tidak nyaman Tuhan. Mari kita lihat dari sisi yang lain. Dari situ kita bisa belajar. Pencobaan-pencobaan mengajar kita untuk kita bisa mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kita alami membuat kita bisa sadar bahwa hanya Tuhan saja yang bisa menolong kita. Pencobaan-pencobaan yang kita alami membuat kita bisa sadar bahwa ya, aku tidak punya apa-apa, tidak punya kemampuan. Tapi dari sini aku bisa bersabar menunggu jawaban Tuhan. Aku mempercayai bahwa Tuhan sanggup menolong aku. Ya. Apa yang saat ini terjadi dalam kehidupan kita? Jangan hanya memikirkan Tuhan, tolong aku tidak kuat. Tapi lihatlah dari cara yang pandang yang lain. Saya percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan hal-hal yang baik bagi kehidupan kita. Ada sebuah hal yang saya renungkan, apa sih Tuhan yang saya bisa sharing pada jemaat Tuhan yang ada. Berapa tahun yang lalu, mungkin sekitar 5 atau 6 tahun yang lalu, saya punya satu sakit yang saya sudah bawa ke dokter, tidak tahu apa itu penyebabnya. Setiap pagi, sekitar jam 2, jam 3 pagi, itu saya bangun dengan badan yang berkeringat, ya, dan punggung saya sakit sedemikian rupa, ya, perut saya kembung begitu ya, dan saya tidak bisa tidur, terlentang. Akhirnya apa? Yang saya lakukan, saya harus duduk, ya, duduk di kasur begitu, dan dari situ mengurangi sakit saya, tapi kan mata masih ngantuk gitu. Akhirnya apa? Ya saya tidur sambil duduk begitu. Tapi karena sakit, akhirnya apa? Saya berdoa. Ya. Saya alami itu sekitar 2 atau 3 tahun. Ya, 2 atau 3 tahun. Satu waktu proses yang lama. Saya periksa lever saya periksa diri saya periksa macam-macam, tidak ada apa-apa.
Tapi saya bingung, ini terjadi terus ya. Saya 2 atau 3 dokter saya sudah datang. Kenapa Tuhan? Ya. Jadi setiap pagi itu yang terjadi. Ya. Istri saya kadang-kadang bangun kasihan dengan saya. Ya. Dia pijat-pijat saya. Saya kasih minyak panas, saya kasih macam-macam. Tapi tidak menghasilkan apa-apa. Ya. Dan saya hanya bisa lakukan itu. Terbangun. Dan waktu-waktu itu membuat saya berserah pada Tuhan, tolong aku Tuhan, tidak bisa apa-apa. Ya, saya hanya bisa lakukan berdoa. Ya, saya berdoa seberapa jam, setengah jam, kemudian tidur sambil duduk gitu ya, sampai pagi. Dan anehnya pagi hilang, sepanjang hari kerja tidak apa-apa. Terjadinya ya jam 2, jam 3 malam itu. Ya, tapi saya setelah sekian waktu Tuhan tolong saya dan sembuh. Ya. Dan tanpa obat-obat saya sembuh karena Tuhan. Ya. Nah, tapi kebiasaan yang sudah terjadi jam 2, jam 3 yang waktu lalu itu sakit, itu membentuk saya. Setiap hari saat ini, ya, jam segitu biasanya saya langsung bangun, ya, tidak sakit. Tetapi karena sudah terbiasa 2-3 tahun mengalami hal itu, sakit dan saat ini tidak sakit. Membuat saya jam itu, membuat saya untuk bisa doa. Saya tidak mengerti kenapa, tetapi yang saya ambil begini. Dari situ saya belajar bahwa pencobaan sakit-sakit yang saya alami, Tuhan sedang melatih saya untuk banyak berdoa. Mungkin ada banyak masalah yang terjadi, sakit-sakit yang terjadi. Tapi percayalah, Tuhan sudah sedang melakukan perubahan dalam hidup kita. Amin. Yang percaya berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dia sanggup melakukan lebih daripada yang kita pikirkan. Ya. Nah, saya mau mengakhiri dengan satu hal. Apa yang kita sudah lakukan di tahun 2014? Ya. Perubahan hidup apa yang harus kita lakukan di tahun 2015? Dari segi rohani. Ya. Kita sudah datang setiap minggu kepada Tuhan, ibadah, itu baik. Ya, itu baik. Anda datang, kita semua datang kepada Tuhan. Tapi pastikan di tahun 2015 ada perubahan-perubahan yang nyata. Datang kepada Tuhan. Tetapi menyembah kepada Tuhan lebih lagi. Puji-pujian lebih lagi. Ya, ada sebagian teman-teman yang di belakang berkata, kalau yang di belakang puji-pujian itu kadang-kadang tidak serius. Ya. Tapi ya saya berdoa bahwa tahun-tahun ke depan ini kita lebih serius. Puji Tuhan, angkat tangan, tepuk tangan, dan melakukan banyak hal yang lain-lain sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ya. Yang waktu lalu di tahun 2014, kita percaya bahwa doa itu penuh kuasa. Ya. Tapi doa kita cuma 5 waktu. Ya, 5 waktu dalam arti apa? Doa pagi, bangun tidur, makan 3 kali. Terus sore mau tidur makan, maksudnya malam tidur berdoa 5 kali. Tetapi tahun 2015, mari kita berubah. Cara berdoa kita tambah. Ya. Tidak hanya yang tadi kita lakukan. Berdoa sungguh-sungguh. Ya. Waktu-waktu ini makin jahat. Dan firman Tuhan, berjagalah dan berdoalah. Ya. Berubahlah dengan sesuatu hal yang baik di tahun 2015. Ya. Waktu lalu memberi persembahan ya asal-asalan di tahun 2014 atau mungkin di tahun yang lama. Coba lihat persembahan kita 5 tahun yang lalu berapa, 4 tahun yang lalu berapa, sampai sekarang sama apa enggak? Ada perubahan enggak? Ya. Kalau kita gaji pegawai tiap tahun mintanya naik begitu ya. Tapi kepada Tuhan, apakah kita memberikan yang terbaik pada Tuhan? Tahun 2015 mari kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Ya. Dari kehidupan pribadi kita, pikiran kita, perasaan kita, tingkah laku kita di tahun 2014, banyak hal-hal yang menyimpang tidak sama dengan firman Tuhan. Tetapi pastikan di tahun 2015, ya Tuhan, aku mau melakukan apa yang baik di tahun 2015 ini. Karena aku percaya perubahan-perubahan itu aku bisa alami. Ya. Dari firman Tuhan yang mengajarkan aku, dari pergaulan yang baik, sehingga aku bisa melakukan hal yang baik. Dari pencobaan yang aku alami, aku akan melakukan hal yang baik. Berubahlah. Secara manusia mungkin tidak bisa, tetapi Roh Kudus yang ada dalam diri kita, itu yang akan memampukan kita. Amin. Perubahan, itu yang diinginkan Tuhan. Manusia lama kita makin mati,
Tetapi manusia baru kita diperbarui dari waktu ke waktu. Dan Tuhan akan dipermuliakan melalui hidup kita semua. Amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan biarlah Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita merenungkan firman Tuhan. Pemain musik bisa maju ke depan.